Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Generasi Cuan. Program obrolan santai seputar isu ekonomi, bisnis, dan juga keuangan yang pastinya akan relate dengan anak muda dan juga kamu yang berjiwa muda. Bersama saya Melis Moren. Dan kali ini Generasi Cuan kedatangan teman baru yang akan bergabung selama episode Generasi Cuan, yaitu Hai sahabat Kompas.com, aku Niken Monica yang akan menemani Kak Mei hari ini dalam diskusi tentang ekonomi lagi-lagi ya. Generasi Cuan itu tentang ekonomi, oke. Apalagi Niken ini masih muda ya, mewakili banget nih sama generasi cuan yang ada di luar sana. Dan Anda menyaksikan program Generasi Cuan. Sahabat Kompas.com, kali ini karena Niken baru nih join di sini, aku mau nanya, Niken mau bahas ngobrol apa nih hari ini nih? Apa ya? Oh iya, gue sih kayak penasaran nih sama asuransi dan dana pensiun. Kebetulan kayak teman-teman gue tuh ngomongin itu kan, beberapa ada yang punya dan beberapa kayak gue nih salah satunya belum punya, belum kepikiran juga sih, maksud gue kayak ngapain harus punya ya kan? Kenapa emang belum kepikiran? Karena uangnya nggak ada, soalnya kan gaji aku kayak cuman cukup buat kosan, makan sama sehari-hari, kayak ngepas banget soalnya gue kan entry level kan, kami tahu kan. Tapi kayak casing HP baru tuh. Itu kan asuransi HP ya namanya. Asuransi iya. HP. Tapi skincare terus jalan ya? Iya dong, asuransi penampilan. Oh, oke. Anyway, kapan nih jadwal staycation lagi? Minggu depan. Ih, seru banget. Itu Iya ada dong. tuh budgetnya tuh. Peleter. Oke. Kalau misalnya belum ada budget untuk asuransi dan dana pensiun, tapi kepo nih, ada budget buat entertain, ini harus kita tonton dulu nih cuplikan yang satu ini supaya siapa tahu Niken dan teman-teman generasi cuan lainnya bisa berubah pikiran ya. Kita simak yang satu ini. Aduh, kenapa ya? Rumah sakit harganya mahal banget. Mana BPJS belum kedaftar lagi. Asuransi ya kali ada gitu. Asuransi kesehatan ya. Cocok nih preminya. Oke, sekarang gue tinggal daftar aja berarti. Mudah-mudahan cepet sembuh. A few moments later. Apa nih? Dana pensiun. Coba cek lumayan nih dana pensiun. Jadi kalau misalnya gue sakit, gue udah tua, masih bisa dihandle pakai ini. Coba kali ya gue daftarin. Fix asuransi kesehatan, dana pensiun, gue udah aman. Aduh, mudah-mudahan cepet sembuh deh. Enak banget badannya. Gimana nih Niken tuh sama cuplikan tadi? belum kebuka wawasan gue kan Kame. Mungkin kayak kita harus deep talk kali ya biar kebuka wawasannya. Mau deep talk nih soal asuransi dan dana pensiun? Boleh banget. Tapi nggak sama gue nih, soalnya takutnya tersesat. Bukannya asuransi, bukan dana pensiun. Wanita tersesat ya. Makin banyak peletermu nanti bersamaku. Aduh, jangan dong, susah bayarnya. Kita mau join nih, ada yang mau gabung nih bersama Oke. kita bahas asuransi dan dana pensiun yang lebih expert di bidangnya. Kita akan panggil Mbak Meta Anggriani bisa bergabung bersama kita selaku Certified Financial Planner. Silakan. Halo Mbak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita girls talk ya. Girls Wah, bukan talk deep talk ya? Dan deep talk. Oke. Mbak Meta nih, kalau misalnya tadi kan Niken udah sempat mention teman-temannya itu udah mulai aware, tapi Nikennya masih belum nih. Mungkin Niken masih bingung, asuransi itu kan ada banyak jenisnya ya, ada jiwa, ada umum. Bisa boleh dijelasin secara singkat gak nih Mbak? Oke, asuransi itu kan pada dasarnya adalah suatu instrumen keuangan yang untuk mengelola resiko. Karena sebenarnya dalam hidup itu resikonya banyak gitu. Kita tuh selalu berpikir kan opportunity, tapi kadang-kadang orang tuh nggak mikirin resiko gitu. Kayak misalnya sejak pandemi kemarin kan kita tersadar bahwa ternyata resiko sakit itu ada gitu, dan itu bisa terjadi sama siapa aja. Jadi itu kayak salah satu resiko yang paling penting untuk di manage gitu ya. Nah, sementara kalau asuransi jiwa itu lebih mengasuransikan diri kita kalau kita punya penghasilan dan kita punya tanggungan, supaya kalau terjadi apa-apa sama kita, tanggungan kita tetap bisa melanjutkan hidup dengan baik gitu. Nah, jadi bedanya kalau asuransi jiwa, kalau saya terjadi resiko,
ahli warisnya yang mendapatkan uang pertanggungan. Tapi kalau asuransi umum tadi kan yang ditanyain, itu lebih bersifat ganti rugi. Jadi misalnya kayak tadi sakit gitu ya. Kalau saya sakit kan harus bayar biaya rumah sakit, padahal nggak ada uangnya tadi katanya. Gitu. Akhirnya kita bisa kalau kita punya asuransi, kita bayar preminya, nanti pihak asuransi yang membayar biaya rumah sakitnya. Jadi itu hanya ganti rugi, kitanya nggak dapat duitnya. Jadi hanya apa namanya ganti rugi aja lah gitu. Nah, mana yang lebih penting? Sebenarnya dua-duanya penting sih. Cuma yang mana dulu ya? Nah, kalau misalkan buat kayak kaum muda bagi aku nih, sebenarnya lebih baik punya asuransi umum dulu atau asuransi jiwa dulu nih? Asuransi umum itu sendiri banyak ya, kayak yang paling utama tadi misalnya asuransi kesehatan. Karena asuransi kesehatan tadi risiko sakit itu bisa kapan aja. Asuransi umum lainnya tuh biasanya asuransi kerugian yang sifatnya melindungi aset lainnya. Misalnya asuransi motor, asuransi mobil, asuransi perjalanan gitu. Nah, kalau buat aku sih, kalau untuk anak muda, untuk siapapun sebenarnya yang paling penting tuh asuransi umum yang kesehatan itu. Karena balik lagi resiko sakit itu bisa terjadi buat siapa aja, kapan aja, mau yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, laki perempuan itu bisa terjadi gitu ya. Jadi kayaknya itu yang paling penting. Berikutnya mungkin baru kita susun prioritas nih gitu. Oke. Nah, tapi kan tadi katanya asuransi kesehatan kan Mbak. Nah, kebetulan kan aku jarang sakit nih. Kenapa uangnya nggak kayak buat smoothies bowl aja atau buat member gym, buat jaga kesehatan? Preventif kan, gitu ya? Terus bisa update Instastory lagi. Kekinian ya, gitu. Kalau asuransi kan nggak bisa diupdate. Iya. Preminya nggak bisa ya. Preminya nggak bisa. Iya sih, kebanyakan tuh begitu. Jadi kebanyakan orang tuh nggak berpikir risiko karena nggak merasa dekat dengan risiko itu. Apalagi kalau masih muda berpikiran saya masih sehat, saya kuat. Kayaknya itu masih nanti deh. Nanti sama juga kalau berpikir nanti untuk tadi ngomongin dana pensiun, pensiun masih nanti deh. Padahal itu kadang-kadang bisa terjadi kapan aja gitu. Nah, jadi kalau menurutku sih kita tuh dalam hidup tuh kita bisa macam-macam, bisa preventif tadi yang menjaga gaya hidup sehat, atau ya juga kita sifatnya yang memang kita berjaga-jaga gitu, seperti asuransi kesehatan tadi. Menurutku sih tetap lebih baik dua-duanya ada. Karena asuransi kesehatan kalau yang sifatnya ganti rugi itu kan sebenarnya preminya nggak mahal, apalagi justru masih muda loh. Karena apa? Karena kalau masih muda tuh sebenarnya dilihatnya resikonya lebih kecil dibanding kalau udah lebih senior gitu ya, lebih dewasa gitu. Jadi sebenarnya preminya mungkin lebih minimum, dan paling tidak sekarang kalau kita bicara asuransi kesehatan kan ada BPJS kesehatan ya. Preminya cukup terjangkau. Jadi sebenarnya bisa lah smoothiesnya satu kali dialihkan jadi biaya premi yang selanjutnya bisa diatur gitu. Tadi kalau misalnya ada BPJS kesehatan, terus kalau misalnya udah punya BPJS kesehatan dari kantor, perlu nggak kita punya asuransi kesehatan sendiri gitu, Mbak? Yang swasta yang tambahan. Itu sebenarnya boleh aja, tergantung tingkat kenyamanan. Ada kan orang yang tadi kan, saya masih muda nanti aja. Oke, paling nggak punya satu aja yang BPJS dulu. Tapi ada orang yang juga parnoan gitu ya. Aduh, kalau saya sakit gimana nih? Udah deh, saya mau lebih nyaman lagi, jadi saya mau lebih pasti lagi gitu. Jadi itu tergantung tingkat kenyamanan, tergantung budgetnya juga, uangnya jangan terlalu dipaksakan juga, karena percuma juga punya banyak asuransi, tapi ujung-ujungnya nanti malah nggak punya dana yang lain buat menikmati hidup. Kan gimana dong? Nanti update Instagramnya gimana? Jadi kayak kami Iya. tipe yang parnoan ya kayaknya. Wah, aku ini soalnya lebih baik mengobati kan daripada mencegah daripada mengobati. Iya. Nah, kalau misalnya anak muda nih beberapa sih yang junior-juniorku suka nanya, Kak, gimana sih cara kita lihat premi kalau asuransi? Masih bingung kalau ditawar-tawarin sama agent-agentnya gitu. Itu ada tipsnya nggak, Mbak? Sebenarnya biasanya kalau asuransi itu kan mereka ada ininya ya, mereka tuh menetapkan premi itu berdasarkan memang kayak tabel mortalitas. Jadi ada data statistiknya. Jadi misalnya usia berapa tuh rata-rata risikonya berapa besar sehingga preminya rata-rata berapa. Nah, setiap perusahaan asuransi itu punya tuh tabel-tabel itu sendiri. Jadi memang sebaiknya nih kalau memang berpikir untuk membeli asuransi, sebaiknya lakukan aja perbandingan dari beberapa perusahaan. Pilih yang memang katakanlah cakupannya paling sesuai, preminya paling affordable buat kita, supaya kita juga ada perbandingan paling nggak yang paling cocok buat saya saat ini tuh yang mana gitu. Karena kembali lagi
penting banget beli sesuai kemampuan, jangan over, karena kalau kita beli tapi terus habis itu akhirnya nggak dibayar juga, asuransinya lapse juga, Iya. sama Sama aja aja. bohong. Mendingan smoothies ya diminum. Smoothies terus, smoothies terus. Harus ada iklan smoothies di sini. Tapi kalau untuk yang entry level kayak Niken, lebih baik dia menyisihkan berapa persen dari gaji untuk Nah, iya. keperluan asuransi atau dana pensiun? Sebenarnya kalau untuk asuransi sendiri itu nggak usah terlalu banyak juga gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita bicara di rumus keuangan, idealnya kalau kita bicara menabung tuh idealnya 10% gitu. Tapi kan itu menabung yang biasa. Tapi kalau misalnya asuransi itu kan adalah tambahan biaya ya. Nah sebenarnya sih kalau menurut aku mungkin 5-10% itu udah cukup banget gitu ya. Kita nggak perlu yang terlalu berlebihan banget, kecuali ada orang yang memang punya risiko tinggi, punya penyakit bawaan atau apa gitu. Tapi kalau misalnya baru mulai banget, saya rasa 5-10% itu udah sangat cukup. 5-10, kamu entertainnya berapa persen? 90. Itu kayaknya nyaru sama biaya hidup ya. Biaya hidup sama entertainment harus Balance. dipisahkan. Kalau ini kan membalancekan Iya, itu iya. semua. Nah kalau misalnya untuk yang entry level tadi 5-10%, tapi kalau untuk misalnya seusia aku nih yang sudah dibilang, Dewasa, matang ya? enggak juga, jangan salah paham. Yang ada beberapa temanku yang sudah mau siap menikah, tapi mau daftar asuransi jiwa. Nah itu kalau misalnya ahli warisnya itu siapa? Apakah lebih baik kita menggunakan asuransi jiwa itu sebelum menikah atau nanti setelah menikah bersama pasangan? Oke, nah biasanya tadi kalau kita bicara asuransi jiwa kan sebenarnya yang dilindungi adalah diri kita, nanti yang menikmati adalah ahli waris. Makanya biasanya orang itu mulai berpikir untuk punya asuransi jiwa ketika sudah punya ahli waris gitu. Jadi makanya tadi kalau prioritasnya mungkin masih muda, paling nggak asuransi kesehatan dulu, begitu menjelang menikah boleh nih punya asuransi jiwa gitu. Nah kalau udah sama pasangan ya boleh dibicarakan dengan pasangan. Idealnya yang punya duluan adalah yang breadwinner, artinya yang memberikan penghasilan menghidupi keluarga. Kalau dua-duanya suami istri bekerja punya nafkah, ya mungkin dua-duanya juga perlu punya asuransi, karena biar bagaimanapun kan keuangan rumah tangga dibagi berdua ya, jadi satu hilang pasti berat bagi satunya lagi juga. Jadi itu baik dipiliki dua-duanya. Nah sebenarnya tadi jadi punyanya kalau udah menikah atau bisa sebelum menikah gitu. Kalau emang kita udah punya niatan menikah, suatu saat berumah tangga, suatu saat punya ahli waris, nggak apa-apa juga untuk beli asuransi jiwa sebelum menikah. Kenapa? Balik lagi, tadi beli asuransi jiwa itu kan makin muda, makin murah preminya gitu kan. Dan ketika kita masih single, itu ngelola uangnya lebih gampang. Gampang punya pos-posan, begitu berdua, kebutuhan rumah tangga banyak, kadang-kadang waduh kok duitnya malah kurang. Jadi artinya kalau kita bisa mulai lebih dini itu akan lebih baik. Oh gitu, jadi kalau bisa sebelum menikah ya Akan lebih baik. Tuh Mbak Mei, jadi kalau punya suami, usahakan suaminya punya asuransi jiwa sebelum ya. menikah. Jadi coba tanyain kamu nilai pertanggungannya berapa ya say gitu. Aku coba tanya Kim Son Ho dulu ya. Oke, kita kayak makin menarik nih ya obrolan soal asuransi dan dana pensiun. Tapi kita akan lanjut di part 2, kita mau deep talk lagi tapi soal dana pensiun. Kita kan tadi udah kupas soal asuransi, kita akan kupas selanjutnya dana pensiun. Tapi di video part 2 ya di YouTube channel kompas.com. Stay tune.